希望你的属下能够跑得快一点。取物之外。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 116. Yang mana pada Solen 2 episode 116 ini menceritakan Yoho yang bertarung sekuat tenaga untuk melindungi Adipati Harimau Putih dari pasukan Kekaisaran Ryu yang tiba-tiba datang menyerang. Dan Yoho pun akan menggunakan kekuatan besarnya untuk menghadapi titel Douluo yang dikirim ke Kekaisaran Ryu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Dai Luoli pun sangat ketakutan melihat Yoho yang mendekati Suyun. Namun tak lama setelah itu pun, dia sudah terbangun di atas kasurnya di barak nomor 1. Yang mana Dai Luoli bingung apa yang terjadi semalam karena sekarang kekuatan rohnya langsung naik 2 level. Setelah itu pun Yoho langsung meminta Dai Luoli untuk ikut berkumpul di lapangan. Dengan sangat tergesa-gesa pun, Dai Luoli langsung menuju lapangan karena semua teman-temannya sudah berada di sana. Dan di sini dia bertanya pada Tang Dong atau Yu Hao apa yang sebenarnya terjadi tadi malam dan bagaimana keadaan Yun-er. Namun Yoho pun meminta Dai Luoli untuk diam. Tak lama setelah itu seketika Dai Luoli terlihat lega setelah melihat Suyun datang dengan kudanya ke tempat ini. Sementara mata takdir Yoho bersinar karena Yoho merasakan getaran tiba-tiba yang sepertinya adalah firasat yang sangat buruk. Kemudian tiba-tiba muncul serangan di kejauhan. Di sini terlihat 2 prajurit pribadi Suyun langsung menggunakan tamengnya untuk melindungi Suyun ini. Sementara Yoho langsung meminta Dai Luoli untuk segera menunduk. Karena terlihat kekuatan ledakan ini sangat besar hingga sampai ke tempat para pemuda ini berada. Setelah fluktuasi ledakan di tempat ini mereda, di sini Dai Luoli sadar jika arah ledakan tadi berasal dari markas pasukan barat laut. Yoho pun langsung menahan Dai Luoli saat Dai Luoli berusaha ke tempat itu. Dan di sini Dai Luoli meminta Yoho melepaskannya karena ayahnya atau Daiho ada di tempat itu. Namun Yoho mengatakan jika tidak ada gunanya Dai Luoli pergi sekarang karena semuanya sudah terjadi. Dan Yoho meminta agar mulai sekarang Dai Luoli tidak pergi dari sisi Yu Hao dan menunggu sampai ada berita pasti. Tak lama setelah itu Suyun datang dan langsung mengangkat Tang Dong dan Dai Luoli ini sebagai pengawal pribadinya. Yang mana mereka berdua harus segera masuk ke barisan. Dan terlihat mereka berdua langsung ikut pergi bersama Suyun bersama prajurit pribadi lainnya. Kemudian Suyun meminta Dai Luoli mengikutinya mendukung garis depan melihat ledakan itu masih ada. Sementara Tang Dong yang mempunyai kekuatan pribadi yang kuat harus segera menuju garis depan untuk menyelidiki situasi pasukan besar. Dan jika masih ada tenaga, Yoho harus mencari keberadaan Adipati Harimau Putih kemudian bergabung dengannya. Dan terlihat jika Yoho langsung menuju ke tempat para prajurit garis depan berada. Di sini pun terlihat jika banyak prajurit yang terluka karena ledakan tadi. Dan Yoho hanya terdiam melihat para prajurit garis depan ini banyak sekali yang terluka. Yoho pun langsung bertanya pada salah satu prajurit bagaimana situasi garis depan. Dan prajurit itu mengatakan jika setelah ledakan dahsyat itu banyak cahaya kuat jatuh dari langit dan membuat semua pos di puncak gunung hancur total. Serta banyak master pemandu roh yang bisa terbang memasuki pegunungan Mingdou kemudian membunuh siapa saja yang mereka temui. Bahkan 80% prajurit yang sudah seperti saudara pun mati karena hal itu. Mendengar itu pun Yoho sadar jika awalnya pasukan Ryu membombardir pertahanan pasukan dengan meriam pemandu roh level 9 kemudian membuka jalan dengan kekuatan tingkat tinggi. Dan dengan kemampuan terbang kelompok master pemandu roh, kerajaan Ryu sudah menguasai kekuatan udara yang paling penting dan dengan mudah memenangkan pertempuran. Di sini pun Yoho juga sadar, meskipun sebelum perang besar dimulai, sudah tahu ada kesenjangan tertentu dengan kerajaan Ryu dalam hal pemandu roh, namun kesenjangan ini benar-benar mengerikan. Yoho pun juga melihat jika posisi pasukan barat laut benar-benar jatuh. Dan pasti, Adipati Harimau Putih adalah salah satu target utama kerajaan Ryu.
Bahkan Yoho sendiri pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan andai dirinya adalah jenderal garis depan dan melihat kekalahan mendadak yang tak terduga seperti ini. Dan pasti dirinya akan mundur ke utara untuk menarik kekuatan terkuat kerajaan Ryu dan memberi waktu bagi pasukan besar untuk mundur. Di sini pun terlihat jika pasukan kerajaan Ryu ini perlahan sudah mulai memasuki garis depan. Dan terlihat Adipati Harimau Putih pun juga sedang berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi serangan yang terus muncul dari udara. Yang mana terlihat dia menggunakan roh pelindung harimau putihnya untuk melindungi para prajurit yang setia pada dirinya. Di sini pun terlihat jika pasukan Ryu ini tidak berhenti menyerangkan pemandu roh udara mereka. Yang mana Daiho juga melihat jika prajuritnya satu persatu gugur. Akan tetapi di sini pun muncul serangan cepat yang langsung menghancurkan pemandu roh udara tersebut. Dan terlihat payung besar yang langsung melindungi para prajurit kekaisaran Xingluo ini. Melihat itu pun, Daiho Heng yang juga berada di situ tahu jika bantuan barusan berasal dari komandan pasukan Master Roh pertama, yaitu Doulu Xuanji. Di sini pun Daiho memberitahu Doulu Xuanji jika jatuhnya pegunungan Mingdou memberikan pukulan besar bagi pasukan mereka. Dan Daiho meminta agar Doulu Xuanji memimpin pasukan besar segera mundur ke kota Yuming, kemudian membawa pasukan cadangan ke-6 untuk membangun benteng pertahanan. Sementara Daiho akan memimpin pengawal harimau putih untuk menutup belakang dan menarik tembakan untuk pasukan utama. Namun Daiho Heng memperingatkan ayahnya itu jika pasukan Ryu ingin menyerang Daiho untuk menghancurkan mental seluruh pasukan pertahanan garis depan. Maka dari itu, tugas menutup belakang akan dilakukan oleh Daiho Heng. Namun Adipati Harimau Putih memberitahu anaknya itu jika untuk menjaga kekuatan hidup pasukan mereka, maka kuncinya adalah memancing musuh. Dan target yang wajib dibunuh musuh adalah umpan terbaik. Daiho pun juga memberitahu jika pegunungan Mingdou mudah dipertahankan namun sulit diserang. Dan tempat itu adalah garis pertahanan alam yang luar biasa, yang mana pasti pasukan kerajaan Ryu bertekad menguasai tempat itu. Dan mereka juga pasti tidak mau menghancurkannya total dengan tembakan skala besar. Mendengar itu pun, Doulu Xuanji merasa jika Adipati Harimau Putih sepertinya sudah punya rencana. Akan tetapi kemudian Doulu Bintang datang dan berkata jika sepertinya Adipati Harimau Putih sudah kehabisan tenaga. Di sini pun terlihat Doulu Bintang langsung mengeluarkan jarum ilahi matahari bulan untuk bersiap menyerang. Di sini pun Daiho memberitahu Doulu Xuanji jika selama Daiho membawa pengawal harimau putih menyebar dan menerobos menyusup ke lembah, maka mereka bisa memanfaatkan medan untuk memancing musuh masuk dan menyerang balik. Dan Daiho pun meminta Doulu Xuanji untuk membawa Yao Heng ke kota Yuming. Yang mana jika rencana berjalan lancar, maka Daiho akan mundur ke kota Tianming untuk bergabung dengan kota Yuming dan memperkuat garis pertahanan kedua wilayah barat. Namun jika ada hal tak terduga, maka Daiho Heng yang akan mewarisi posisi Adipati Harimau Putih. Di sini pun Daiho Heng menolak itu karena dirinya ingin bersama ayahnya untuk melawan musuh. Akan tetapi dengan cepat Daiho langsung memukul Yao Heng agar dia pingsan. Kemudian setelah itu pun Doulu Xuanji langsung membawa Daiho Heng mundur ke kota Yuming. Kemudian Daiho pun meminta semua prajurit untuk membela tanah air dan bertempur sampai mati. Dan terlihat jika prajurit harimau putih ini pun langsung menghadapi para pasukan pemandu roh dari kekaisaran Ryu. Akan tetapi terlihat jika pasukan Xingluo ini masih tidak mampu menghadapi itu. Di sini pun Daiho meminta maaf kepada semua prajuritnya merasa akan kalah. Namun para prajuritnya meminta jenderalnya itu untuk tidak perlu meminta maaf karena pertempuran ini mereka sudah berhasil menggigit habis setengah divisi musuh. Dan jika bukan karena pemandu roh level 8 dan level 9 musuh terlalu banyak, maka pasukan harimau putih ini masih bisa lanjut. Dan semua prajurit pun melakukan ini demi kekaisaran, yang mana mereka tidak punya keluhan dan rela bersumpah setia sampai mati. Terlihat semua prajurit pun kembali bersemangat setelah temannya mengatakan kata-kata tersebut. Mendengar itu pun, Daiho bertekad jika pada pertempuran terakhir ini, garis keturunan harimau putih harus bertempur dengan gagah. Melihat kekuatan Daiho ini, Doulu Bintang pun mengakui jika Adipati Harimau Putih tersebut memang musuh yang patut dihormati. Dan mungkin Daiho ini akan benar-benar bisa lolos jika Kekaisaran Ryu tidak mengirim 2 divisi khusus untuk mengejarnya. Terlihat Doulu Bintang pun langsung meminta pasukannya untuk memusnahkan Adipati Harimau Putih. Dan terlihat jika semua pemandu roh Kekaisaran Ryu ini sekarang memusatkan tembakannya ke arah Daiho tersebut. Akan tetapi dari belakang pun, Yoho langsung mengeluarkan wujud sejati roh pelindung. Dan Yoho pun juga langsung mengeluarkan domain gangguan mental. Di sini pun Doulu Bintang terkejut karena pasukannya itu tidak satu pun bisa mengenai target mereka. Kemudian Yoho bertanya jika bukan sekarang, kapan lagi Daiho akan menjalankan rencananya.
Mendengar itu pun, Daiho teringat ada Master Roh tipe mental saat Yuho sedang menjalani ujian dari Dewi Cinta. Yang mana saat itu Huapin meminta ayahnya untuk menerima berbagi mental ini agar Daiho bisa memahami semuanya. Teringat itu pun, Daiho langsung meminta pasukan Harimau Putih untuk mundur bersama dirinya. Kemudian Yuho datang kepada Doulu Bintang dan mengaku seakan-akan dirinya berasal dari sektor roh suci yang dikirim untuk membantu Kekaisaran Ryu. Dengan cepat pun, Yuho langsung menggunakan teknik simulasinya. Dan Yuho meminta Doulu Bintang menyerang dengan segenap kekuatan karena orang-orang di bawah sudah dia kekang. Mendengar itu pun, Doulu Bintang tidak menyangka jika sektor roh suci masih menyembunyikan ahli sekuat ini. Yang mana jika Yuho dan Doulu Bintang bekerja sama, maka akan langsung mendapatkan prestasi. Kemudian terlihat jika Doulu Bintang langsung menggunakan jarum ilahi matahari bulannya itu untuk menyerang dengan segenap kekuatan pasukan Kekaisaran Xingluo yang sebenarnya hanyalah hasil teknik simulasi Yuho. Dan terlihat jika kekuatan besar dari jarum ilahi matahari bulan ini dengan cepat memusnahkan pasukan Harimau Putih di bawah yang hanyalah simulasi dari Yuho tersebut. Dan terlihat jika serangan besar ini pun seakan-akan juga menghabisi Daiho. Melihat itu pun, Doulu Bintang merasa jika sekarang Adipati Harimau Putih sudah mati. Namun seketika dirinya tersadar jika memang tadi adalah orang dari sektor roh suci, kenapa dia tidak muncul dari awal? Dan melihat Yuho yang sudah tidak ada, Doulu Bintang pun baru sadar jika dirinya juga terkena teknik ilusi dari Yuho barusan. Maka dari itu pun, Doulu Bintang meminta pasukannya untuk mengejar orang itu. Namun di sini Doulu Bintang bertanya-tanya siapa pemilik mata emas mawar itu. Karena mata itu mempunyai teknik roh ilusi yang begitu kuat. Yang mana menurut Doulu Bintang, pelaku ini seharusnya adalah seorang titel Douluo yang ahli dalam kemampuan mental. Namun menurut sumber intelijennya, di benua ini sama sekali tidak ada orang seperti itu. Sementara itu terlihat jika Yuho sudah bersama Daiho dan pasukan Harimau Putih untuk pergi dari tempat ini. Di sini pun Daiho tidak tahu bagaimana cara dia berterima kasih karena pemuda ini lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Namun di sini Yuho mengatakan jika sepertinya musuh akan segera menyusul. Maka dari itu, Yuho meminta semua orang untuk maju dengan segenap kekuatan dan masuk gerbang hitam di depan yang akan membuat mereka aman. Mendengar itu pun, Daiho langsung memerintahkan agar semua pasukan Harimau Putih maju dengan kecepatan penuh secara teratur dan masuk gerbang hitam di depan mereka. Karena inilah satu-satunya kesempatan mereka. Dengan cepat pun, semua pasukan Harimau Putih ini memasuki gerbang hitam yang dibuat Yuho dengan teknik nekromensinya. Namun mereka terhenti karena melihat aura kematian yang sangat mengerikan di dalam sana. Di sini Daiho pun terus meminta pasukannya untuk terus maju dan jangan sampai kacau. Kemudian menggunakan mata rohnya pun Yuho melihat jika pasukan Ryu ini terus mengejar mereka. Di sini pun Yuho bertanya kenapa Adipati Macan Putih tidak ikut masuk. Dan Daiho pun mengatakan melihat kecepatan pasukan Master Pemandu Roh sebelum pasukan miliknya selesai mundur, maka pasukan Master Pemandu Roh itu akan menyerang. Dan jika hanya Daiho yang menahan para musuh, baru bisa membuat lebih banyak orang bisa pergi. Di sini pun Daiho sadar jika secerca harapan hidup ini, Daiho harus mempertahankannya sampai akhir untuk semua prajurit. Namun Yuho meminta Daiho tidak banyak bicara dan bersiap melawan musuh. Dan semoga semua anak buah Daiho itu bisa lari lebih cepat. Melihat Yuho pun, Doulu Bintang meminta pasukannya untuk mengarah ke arah sudut 180 derajat dengan ketinggian 500-1000 meter. Dan dia meminta peluru peledak untuk bombardir dari segala arah. Yuho pun merasa jika serangan ini terlalu kejam. Karena dia tahu jika selama terkena gelombang ledakan, maka teknik roh simulasinya pasti akan pecah. Setelah itu pun, Doulu Bintang meminta pasukannya untuk menyerang gerbang hitam dan memusnahkan pengawal Harimau Putih. Melihat itu pun, dengan cepat Daiho langsung menendang pasukan Ryu yang mencoba mendekat ke gerbang hitam. Kemudian dia pun langsung menggunakan teknik transformasi Vajra Harimau Putih dan langsung meningkatkan ke transformasi Iblis Dewa Harimau Putih. Di sini pun terlihat jika Daiho menyerang secara ganas ke arah pasukan Kekaisaran Ryu itu. Namun Doulu Bintang pun langsung meminta pasukannya untuk memasang jaring. Yang mana terlihat jika Daiho langsung tertekan oleh jaring pemandu roh yang dipasang oleh pasukan Master Pemandu Roh Kekaisaran Ryu ini. Akan tetapi di sini pun Daiho langsung mengeluarkan wujud sejati Harimau Putih karena dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Dan terlihat Harimau Putih ini langsung ngamuk kepada pasukan musuh. Melihat itu pun, Doulu Bintang langsung mengarahkan jarum ilahi matahari bulan untuk menyerang Daiho.
Akan tetapi, Yuho langsung menggunakan teknik peniruan dan mengeluarkan teknik pertukaran Xuanwu yang dia copy dari Susansi. Yang mana terlihat jika sekarang harimau putih itu sudah berada di belakang Dahulu Bintang. Kemudian Yuho pun langsung mengeluarkan serangan pengecut jiwa dari mata asyuranya ke arah Dahulu Bintang dan pasukan di atas. Dan melihat waktunya tepat, Daiho langsung mengeluarkan teknik roh ke-6-nya, yaitu pembunuhan pemusnah harimau putih. Melihat serangan tersebut pun, Dahulu Bintang langsung menggunakan pemandu roh level 8, yaitu mahkota penjaga mental. Dan setelah itu, dia juga menggunakan pemandu roh pertahanan level 9, yaitu perlindungan bintang langit. Akan tetapi terlihat jika Dahulu Bintang tetap terkena serangan dari Daiho karena alat pemandu rohnya sudah berhasil dirusak Yuho. Kemudian Yuho pun meminta Daiho untuk naik ke udara dan mengambil alih jarum ilahi matahari bulan itu. Dengan cepat pun, Daiho langsung menyerang prajurit yang sedang berusaha memperbaiki jarum ilahi matahari bulan tersebut. Dan kemudian dia berusaha mengambil alih jarum ilahi tersebut. Melihat itu pun, Dahulu Bintang meminta pasukannya untuk menghentikan Daiho itu. Terlihat Dahulu Bintang langsung menggunakan perisai mental melihat Yuho yang mengeluarkan teknik pencabutan jiwa. Dan di sini pun Dahulu Bintang terkejut karena ini adalah teknik pengendalian mental. Terlihat Yuho langsung menghindar melihat Daiho mulai menyerangkan jarum ilahi matahari bulan ke arah Ye Yulin sang Dahulu Bintang itu dan pasukannya. Dan terlihat jika jarum ilahi ini pun bagaikan senjata makan tuan bagi pasukan Ryu. Dan pada Solen 2 episode 117, terlihat pertarungan besar masih akan berlanjut karena ternyata Kekaisaran Ryu merencanakan hal lainnya. Dan terlihat Yuho akan berpikir keras untuk bisa melawan pasukan Kekaisaran Ryu yang terlalu kuat dalam hal pemandu roh tersebut. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 116 ini. Ternyata kekuatan mental Yuho ini begitu ngeri ya. Karena sekelas titel dahulu seperti Ye Yulin tadi saja sampai kewalahan dibuatnya. Dan seperti apa rencana kedua dari Kekaisaran Ryu untuk menyerang Kekaisaran Xingluo ini, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 117. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.